Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal, yang mana setiap kita ingin membuka usaha ataupun membuka sebuah perusahaan, kita pasti perlu yang namanya modal. Pertanyaannya, apakah itu modal? Jadi, modal itu adalah istilah erat dengan kaitannya dengan dunia usaha, bisnis, dan perusahaan pada umumnya. Setiap kita yang membuka bisnis, perusahaan, ataupun ingin membuka usaha, pasti butuh yang namanya modal, entah itu modal dari bank ataupun modal dari pinjaman dan lain-lain. Setiap orang yang akan memulai sebuah usaha memerlukan modal untuk kelancarannya, tadi seperti saya bilang. Jadi, kesimpulannya adalah modal itu adalah komponen penting dalam menjalankan bisnis sehari-hari dan memiliki kebutuhan di masa depan. Modal usaha dapat berasal dari operasi atau dari bank ataupun yang diperoleh dari biaya ekuitas. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis modal. Ya, yang pertama jenis modal yang berdasarkan sumbernya. Itu ada modal internal. Modal internal adalah modal yang berasal dari perusahaan. Misalnya kita ingin membangun sebuah usaha, lalu kita modal sendiri. Nah, itu termasuk adalah modal internal. Modal yang menggunakan uang kita pribadi, saham ataupun barang-barang yang kita miliki. Yang kedua ada modal eksternal. Modal eksternal adalah modal yang didapatkan selain dari kekayaan perusahaan. Contohnya dari koperasi, dari bank, dari karyawan. Lalu di sini ada jenis modal berdasarkan pemiliknya. Modal perorangan. Modal perorangan itu yang tadi seperti sama modal internal, itu modal dari kita sendiri dan hanya satu orang, yaitu kita sendiri. Jenis modal ini merupakan modal yang berasal dari seorang. Kelebihan dari modal perorangan itu yaitu memudahkan bagi aktivitas bisnis, memberikan profit optimal pada miliknya. Contoh modal jenis ini seperti deposit, saham, karena nanti pada saat kita mendapatkan untungannya hanya untuk kita seorang, jadi bagi-bagi lagi. Lalu yang kedua ada modal sosial. Jenis modal sosial ini adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat. Modal ini memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dalam melakukan aktivitas bisnis. Contoh, modal sosial, itu jalan raya, pelabuhan, pasar, jembatan, stasiun, dan lain-lain. Jadi untuk modal sosial ini adalah seperti pembangunan pada jalan raya, yaitu harus dengan pajak yang dibayar oleh rakyat. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, terus ada yang namanya jenis modal berdasarkan wujudnya, atau modal konkretif. Modal konkret atau modal aktif adalah modal yang dapat dilihat secara kasat mata dan berwujud. Contoh modal konkret adalah uang, bahan baku, gedung, tempat usaha, kendaraan, mesin, gudang, dan lain-lain. Contoh, misalnya kita ingin membuka sebuah bengkel. Kita sudah punya alat-alatnya, kita sudah punya lahannya. Nah, itu termasuk adalah modal konkret atau modal aktif. Modal abstrak, pasif. Modal abstrak adalah modal usaha yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Nilainya susah ditukar langsung. Meskipun demikian, modal abstrak sangat penting bagi keberlangsungan jalannya perusahaan. Contoh modal abstrak itu adalah ilmu pengetahuan, skill, hak cipta, brand, media sosial, koneksi usaha, manajerial. Ya, ini semua sebenarnya juga masuk dalam apa ya? Salah satu syarat untuk membuka usaha, ya kita harus juga punya skill, kita harus juga punya media sosial untuk sekarang digital marketingnya, lalu kita harus bisa punya ilmu manajerialnya untuk mengatur karyawan, untuk mengatur uang yang masuk dan keluar, dan lain-lain. Jadi modal abstrak ini juga sangat penting untuk membangun sebuah perusahaan, usaha, ataupun bisnis. 4. Jenis modal yang berdasarkan sifatnya, yaitu modal tetap. Modal tetap atau modal fix kapital merupakan modal yang dapat digunakan untuk produksi jangka panjang dan berulang. Contoh modal tetap adalah gedung, mesin, tanah, komputer, kendaraan, alat tes, dan sebagainya. Yang tadi nggak jauh beda dengan modal konkret ya. Sebenarnya modal tetap ini juga
penting juga ya, ibaratnya modal tetap ini adalah sebuah senjata ya untuk membangun usaha. Kalau ibaratnya kita ingin membangun sebuah bengkel, senjata kita adalah tempat dan kunci-kunci. Kalau tidak punya kunci-kunci ya berarti kita nggak bisa apa-apa. Ya, ingin membangun usaha bengkel ataupun kita ingin membuat membangun sebuah toko kelontong. Kita juga harus punya tempat yang pasti untuk berjualan di sana. Terus ada lagi modal lancar. Modal lancar adalah variabel kapital, adalah modal yang habis terpakai dalam sekali proses produksi. Modal lancar adalah bahan baku, bahan bakar, alat sekali pakai, dan sebagainya. Ya, modal lancar ini seperti ibaratnya kita itu kalau mau memproduksi sebuah uh, ibaratnya kita ingin berjualan gorengan ataupun berjualan makanan-makanan kue-kue basah gitu ya. Kita tuh juga harus punya bahan baku seperti tepung, terigu. Nah, itu termasuk modal lancar atau modal yang sekali pakai habis. Selanjutnya manfaat modal. Oke, manfaat modal itu menyediakan bahan baku, melakukan proses produksi, mengurus perizinan usaha, meningkatkan kepercayaan pihak lain, mengurus hak paten, membayar gaji karyawan, dan simpanan. Dan manfaat modal ini juga kita juga bisa membangun usaha selama modal kita itu cukup dan jangan terlalu memaksakan. Sekian dari saya untuk materi modal ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Yaitu mudharabah dan musyarakah. Yang mudharabah berasal dari kata dorb, yaitu artinya memukul atau berjalan. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dengan pihak pertama berlaku sebagai pemilik dana, sahibul mal yang menyediakan modal, dan pihak lainnya sebagai pengusaha adalah mudharib. Jadi secara garis besar adalah mudharabah itu adalah kita punya uang, tapi kita memberikan uang itu ke orang untuk dibuatkan usaha. Lalu uang itu nanti hasil keuntungannya dibagi dua dengan pengelola usaha. Keuntungan usaha dari akad ini adalah dibagi berdasarkan kesepakatan, yaitu dituangkan dalam kontrak biaya dalam bentuk nisbah atau persentase. Contoh, kita yang punya modal minta 60%. Terus yang mengelola itu minta 40 yang mengelola itu kita kasih 40%, tapi harus ada sesuai perjanjian kontrak hitam di atas putih. Selama berkeduanya itu menyetujuinya, ya mudharabah itu sah-sah aja. Jenis mudharabah mutlaqah. Jenis mudharabah ini memberikan penuh kebebasan mudharib dalam mengelola modal yang diberikan oleh sahibul mal. Mudharib dapat menggunakan modal tersebut untuk investasi atau bisnis. Ya, jadi ibaratnya kita yang punya uang, lalu kita kasih ke teman kita yang ingin mengelola usaha. Nah, dia bebas mau buka usaha aja, apa itu duitnya mau diinvestasikan lagi, atau misalkan dia mau buat usaha apapun itu. Yang penting pada saat ada keuntungan, nanti dibagi sesuai persentase yang sudah disepakati. Lalu kita ke mudharabah muqayyadah. Jenis akad mudharabah ini memberikan syarat tertentu pada pengelola modal yang dilakukan oleh mudharib. Syarat ini biasanya berupa jenis usaha atau investasi yang dilakukan oleh mudharib. Nah, berbeda dengan mutlaqah tadi, muqayyah ini si pemberi modal ini
memberikan jenis usaha. Jadi mudorib itu hanya tinggal nggak usah memikirkan mau buka usaha apa gitu. Jadi hanya tinggal, oh ini mau buka usaha ini, kita cari tempat, cari ini gitu. Jadi pemodal sudah, misalkan kita punya modal uang, lalu kita suruh, kita ingin kita berikan ke teman kita untuk modal. Contoh nih, kita pengen bangun sebuah warung. Ini modalnya, lu jalanin. Nanti kalau misalnya ada untungnya kita bagi sekian persen. Lanjut ke mudharabah mushtarakah. Jenis mudharabah ini digunakan dalam asuransi syariah. Dalam akad ini peserta sahibul mal dan perusahaan asuransi syariah bekerja sama untuk mengelola dana kontribusi yang dilakukan bayarkan oleh peserta. Manfaat yang dihasilkan akan dibagi antara sahibul mal dan mudharib. Ini seperti bank-bank syariah yang meminjamkan uang untuk usaha ya. Lalu manfaat mudharabah. Manfaat mudharabah adalah manfaatnya sebagai pengelola adalah akad mudharabah dapat memberikan peluang untuk mendapatkan manfaat dari investasi yang dilakukan oleh pengelola modal atau mudharib. Peserta juga perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pengelola dana yang dilakukan oleh mudharib. Manfaat bagi pengelola dana. Bagi pengelola dana adalah atau mudharib adalah akad mudharib dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan bisnis investasi. Sebagai investasi juga untuk kita cuma menerima uang setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan dengan menggunakan modal yang tidak dimiliki. Selain itu, mudharib juga dapat memperoleh manfaat dari hasil usaha. Manfaat bagi perekonomian. Dengan adanya mudharabah, masyarakat dapat memperoleh akses dan mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis atau usaha. Ini memicu pertumbuhan ekonomi yang baik dan juga lapangan kerja yang bagus. Lanjut, kita ke materi musyarakah. Musyarakah adalah dua pihak atau lebih, termasuk bank atau lembaga keuangan beserta nasabahnya, dapat mengumpulkan modal, lalu kemudian dibentuk suatu perusahaan sebagai sebagai badan hukum. Nah, setelah pihak yang terlibat dalam apa itu musyarakah memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal yang mereka berikan dan memiliki hak mengawasi voting right perusahaan sesuai proporsinya masing-masing. Jenis ini musyarakah. Syarih al-inan. Syarih al-inan adalah akad antara dua orang atau lebih, setiap pihak menyumbangkan sebagian dari total dana dan berpartisipasi dalam kerjaannya. Kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan. Namun bagian kedua belah pihak baik dalam keuangan pekerjaan maupun bagi hasil tidak harus dan tidak identik menurut kesepakatan mereka. Lalu ada syarih mufawadah. Jenis musyarakah ini merupakan kesepakatan kerjasama antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak menyumbangkan sebagian dari total dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan. Dengan demikian, kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian yang sama. Berbagi keuntungan dan kerugian yang sama. Syarih mufawadah. Nah, musyarakah ini perjanjian kerjasama antara dua orang yang seprofesi, di mana pekerjaan diterima bersama, manfaat pekerjaan dibagi. Misalnya kolaborasi dua arsitek dalam proyek pembangunan gedung perkantoran. Syarih al-inan, syirkah wujuh adalah akad antara dua orang atau lebih yang mereputasikan baik dan berwenangan yang ahli di bidangnya. Partisi syirkah wujuh membeli barang dari toko secara kredit, kemudian menjual barang tersebut secara tunai. Selain itu, keuntungan dari kerugian ini dibagi berdasarkan jaminan dan diberikan oleh masing-masing mitra pada pemasok. Sekian presentasi untuk mudharabah dan musyarakah. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu analisa sensitivitas. Kita lanjut analisa sensitivitas. Oke. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya, analisa sensitivitas.
Apa itu analisa sensitivitas? Itu jenis disebut sebagai what if analysis. Adalah salah satu yang digunakan salah satu alat matematika yang digunakan dalam pemodelan ilmiah dan keuangan untuk mempelajari bagaimana ketidakpastian dalam suatu model pengaruh yang mempengaruhi ketidakpastian keseluruhan model itu. Ini adalah cara untuk menentukan nilai yang berbeda untuk variabel independen yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi variabel dependen dengan serangkaian asumsi tertentu. Penggunaannya akan tergantung pada satu atau lebih variabel input dalam batas-batas tertentu, seperti efek perubahan suku bunga terhadap harga obligasi. Analisis sensitivitas dapat digunakan untuk aktivitas atau sistem apapun, mulai dari rencana liburan, dengan mempertimbangkan berbagai variabel sehingga keputusan di tingkat perusahaan dapat dilakukan melalui analisa sensitivitas. Lalu fungsi analisis sensitivitas adalah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi termasuk apa dan bagaimana berbagai faktor eksternal berinteraksi dan proyek atau usaha tertentu. Hal ini memungkinkan manajemen untuk lebih memahami variabel input yang dapat mempengaruhi variabel output. Lalu mengurangi ketidakpastian. Model analisis sensitivitas kompleks mengedukasi penggunaan tentang bagaimana elemen yang mempengaruhi proyek. Pada gilirannya memberitahu anggota proyek ada yang harus diwaspadai atau yang harus direncanakan sebelumnya. Menangkap kesalahan. Asumsi asli untuk analisa dasar mungkin memiliki beberapa kesalahan yang tidak diketahui. Dengan melakukan literasi, analitik, dan berbeda, manajemen dapat menentukan kesalahan analisa lebih awal. Lalu ada menyederhanakan model. Model yang terlalu rumit atau yang terlalu dapat memproduksi dengan biaya mahal dapat mempersulit analisa kemasukan. Dapat dengan melakukan analisa sensitivitas, penggunaan dapat memahami faktor apa yang sebenarnya yang tidak penting dan dapat dihapus dari model karena kurangnya materialitas. Mengkomunikasikan hasil, manajemen atas mungkin sudah bersikap defensif atau ingin tahu tentang suatu usaha, menyusun analisa pada situasi yang berbeda, membantu menginformasikan pembuatan perusahaan tentang hasil lain yang mungkin ingin mereka ketahui. Mencapai tujuan, manajemen dapat menyusun rencana strategis jangka panjang yang harus memenuhi tolok ukur tertentu. Dengan melakukan analisis sensitivitas perusahaan dapat lebih memahami bagaimana sebuah proyek dapat berubah dan kondisi apa yang harus agar tim dapat memenuhi target metriknya. Sekian presentasi dari saya untuk materi analisis sensitivitas. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Analisis break and point. Analisis break and point. Apa itu analisis break and even point? Adalah suatu titik di mana jumlah pendapatan yang diterima sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Jadi kita pengeluarannya misalnya 150.000, tapi hasil yang didapatkan dari penjualan tersebut pun juga sama 150.000. Dalam kata lain merupakan suatu titik di mana suatu usaha atau kegiatan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Jadi di sini usaha kita itu stuck di situ aja, nggak untung, nggak rugi, kita hanya mengeluarkan uang kita balik, mengeluarkan uang yang kita bayar, bahkan kita nabung, nih, naruh uang kita ambil, naruh uang kita ambil. BP ini biasanya dihitung dengan menggunakan data keuangan seperti harga jual produk atau jasa, biaya produksi, biaya tetap, biaya variabel, dan lain sebagainya. Dalam analisis bisnis BP sering digunakan untuk menentukan berapa banyak produk yang harus dijual agar dapat mencapai titik impas atau BP.
Dengan mengetahui BP, maka pengusaha dapat menentukan apakah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan layak untuk diteruskan atau tidak. Jika BP terlalu tinggi, maka usaha tersebut dapat dianggap tidak menguntungkan atau sebaiknya dihentikan. Namun jika BP tercapai atau bahkan lebih rendah dari target, maka usaha tersebut dianggap menguntungkan dapat diteruskan. Manfaat analisis breakdown event point. Memahami jumlah penjualan, minimum yang dibutuhkan, menentukan harga jual yang tepat, meningkatkan efisiensi operasional, membantu perencanaan bisnis, mengidentifikasi margin, keamanan, atau ruang lingkup keuntungan. Pembentukan break even point itu dari biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi atau penjualan berubah. Contoh biaya tetap adalah sewa gedung, gaji karyawan tetap, dan biaya perawatan. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan volume produksi atau penjualan. Contoh biaya variabel atau bahan baku, upah tenaga kerja langsung, dan biaya transportasi. Harga jual adalah harga yang diterapkan oleh perusahaan untuk menjual produk atau jasa kepada konsumen. Margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih antara harga jual dan biaya variabel per unit produk atau jasa. Margin kontribusi digunakan untuk menutupi biaya tetap dan memberikan keuntungan pada perusahaan. Metode dan cara penghitungan event point, BEP per unit. BEP per unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit. BEP nilai penjual biaya tetap per harga per unit dikurang biaya variabel per unit. BEP dengan suatu mata uang, BEP mata uang, biaya tetap, kontribusi margin per unit, harga per unit. Demikian presentasi analisis break even point dari saya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi terakhir, depresiasi. Oke, depresiasi. Apa itu depresiasi? Depresiasi adalah suatu akibat dari konsumsi biaya aktivitas sehingga mengalami penurunan nilai dari suatu aset. Misal kita penggunaan HP ataupun kendaraan bermotor, itu merupakan aset. Misalkan HP itu adalah suatu aset perusahaan. HP itu lama-kelamaan akan menurun kualitasnya dari segi baterai, dari segi penyimpanan, begitupun juga dengan kendaraan ya, bahkan menurun. Itu salah satu contoh aset yang ada depresiasinya. Depresiasi banyak digunakan dalam konteks akuntansi. Salah satunya guna menghitungkan usia suatu aset. Semakin lama usia aset atau semakin intens penggunaannya, maka kualitas dan kuantitas kerja aset tersebut akan berkurang. Penggunaan fungsi nilai yang disebut dengan biaya depresiasi. Contoh, kita punya perusahaan taksi. Yang pasti kita punya aset yaitu sebuah mobil. Sebuah mobil awal, misalkan kita beli awal mobil 230 jutaan. Lalu karena dia pemakaiannya setiap hari, jarak jauh, lama-kelamaan jika nanti ingin dijual adalah depresiasinya sangat tinggi, yaitu harganya bakal dijual dengan sangat murah. Jadi karena penggunaan yang kilo dan kilometernya sangat jauh, akhirnya itu menjadikan penurunan pada suatu aset. Faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi, harga perolehan suatu atau cost, merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan atau membeli aset tetap yang akan dihitungkan. Nilai residu merupakan total uang yang akan diterima oleh perusahaan ketika aset dijual, ditukar, atau diberikan perlakuan dengan cara lain yang membuat aset tak lagi bisa digunakan oleh perusahaan. Estimasi masa manfaat, yakni perkiraan atau usia kegunaan aset milik perusahaan yang sudah dibeli. Hal ini kemudian dipengaruhi oleh cara merawat aset dan melakukan reparasi atau perbaikan yang diberikan. Pemakaian mengacu pada proses penggunaan aset dalam jangka waktu tertentu yang kemudian bisa mempengaruhi pada estimasi manfaat aset yang bersangkutan. Manfaat perhitungan depresiasi. Mendata perolehan keuntungan. Biaya depresiasi adalah hal penting dalam mengkalkulasikan laba perusahaan. Oleh sebab itu, manfaatnya pertama depresiasi adalah mendapatkan informasi perolehan keuntungan, karena terdapat pengeluaran ketika awal dan aktivitas cadangan, di mana wajib dicatat dalam laporan keuangan. Minimalisasi kerugian.
pembelian aset dapat menjadikan sumber kerugian perusahaan bila aset tersebut tidak mampu menghasilkan aktivitas, sehingga salah satu manfaat depresiasi adalah untuk meminimalisir kerugian. Lalu mengetahui harga awal aset, manfaat utama perhitungan depresiasi adalah mengetahui harga awal aset dalam akuntansi aset yang dibeli tidak serta-merta hanya ditinjau manfaatnya saja. Mengetahui biaya depresiasi tiap periode, perusahaan dapat mengetahui biaya depresiasi tiap periode. Biaya depresiasi adalah modal cadangan untuk membeli aset baru karena aset lama tidak bisa dimanfaatkan lagi. Jadi kita menjual aset yang tadi sudah depresiasi atau sudah habis masa pakainya lalu untuk tambahkan untuk membeli aset yang baru. Contoh kita punya perusahaan taksi, kita menjual taksi kita karena sudah 5 tahun masa pakainya sudah selesai, kita jual lalu kita beli dengan mobil baru untuk dioperasikan kembali. Ini metode perhitungan depresiasi adalah pertama itu ada metode garis lurus. Sini juga ada ya nilai penyusutan sama dengan harga pendapatan dikurang nilai residu. Terus ada metode beban penurunan, nilai penyusutan harga beli sama dengan harga beli aset dikali persentase penyusutan. Metode aktivitas, nilai penyusutan biaya dan lain-lainnya ada. Sekian presentasi depresiasi dari saya, dan depresiasi ini termasuk materi terakhir ya. Sudah 5 materi sudah saya presentasikan. Lebih kurangnya mohon maaf, bila ada kekurangan mohon dimaafkan, bila ada kelebihan tolong dikembalikan. Baik, saya Muhammad Hasbi, NPM 2011 06031132. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.